Oke, kali ini saya ingin mereview One Piece chapter 983. Dimulai dengan cover story yang menceritakan Chiffon yang pada akhirnya bisa bertemu dengan saudara kembarannya, yaitu Lola, setelah berpisah 5 tahun lamanya. Berbeda dengan Chiffon yang sudah memiliki suami, yaitu Capone Gang BG, sedangkan Lola sendiri diketahui masih mencari jodoh untuk dirinya. Sepertinya cover dari cerita bajak laut Fire Tank Pirates akan segera berakhir, karena di cover tersebut juga diperlihatkan ayahnya, yaitu Pound. Di chapter ini menampilkan beberapa skin di tempat yang berbeda. Dimulai dari bajak laut Charlotte Army yang terlihat adalah Perospero. Ternyata sudah sampai di atas air terjun, di mana sebelumnya harus turun kembali akibat diserang tiba-tiba oleh Marco yang muncul di Pulau Wano, dan membuat bajak laut Charlotte Army harus dipaksa turun kembali. Dari yang terlihat, sepertinya Perospero datang sendiri menggunakan kekuatan buah iblisnya dengan sangat cepat kembali ke tempat awal untuk segera bertemu dengan ibunya, untuk memberitahu bahwa kemungkinan apa yang dia pikirkan, bahwa bajak laut Big Mom dijebak oleh bajak laut Kaido agar mau beraliansi dengan mereka. Dari pemandangan yang terlihat, ada sedikit kejanggalan mengapa Perospero tidak menggunakan kemampuan buah iblisnya sejak awal. Kalau hal itu bisa dilakukan dengan sangat cepat, saya berpikir ada dua kemungkinan atau bisa lebih. Yang pertama adalah dari segi kapasitas dari buah iblis tersebut. Kemungkinan besar kapasitasnya hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri, atau bisa dibilang memiliki jangkauan yang sangat kecil. Oleh karena itu, dia mengambil sebuah keputusan agar bisa naik sendiri dan segera bertemu dengan ibunya, dan kemungkinan besar Smoothie yang mengambil alih kemudi di Kunchantor bersama beberapa pasukan Big Mom yang berada di kapal tersebut. Yang kedua adalah fungsi dari buah iblis tersebut. Perospero memang sebelumnya bisa menciptakan permen yang sebesar pabrik, tapi dia tidak bisa menjadikan objek sebesar itu sebagai makhluk hidup. Jadi kemungkinan besar dia hanya bisa membuat hal itu dengan skala kecil, dan setidaknya dia bisa mencapai tujuannya untuk segera bertemu dengan ibunya seorang diri jika memang terjadi sesuatu yang sangat terdesak. Oleh karena itu, dia harus bergegas untuk bertemu dengan ibunya, karena dia masih curiga dan berpikir mereka akan dijebak dan dikhianati setelah aliansi ini berakhir, mengingat ini ada di wilayah Kaido. Tapi jika pada akhirnya dia tidak bisa bertemu dengan ibunya dalam waktu dekat ini, dia masih berpikir positif karena ibunya adalah seorang Yonko. Hal itu dipertegas bahwa tidak bisa mengalahkan Yonko dengan mudah. Skin kedua memperlihatkan bahwa Usopp dan Chopper yang semula memiliki tujuan untuk menjauhkan Big Mom agar Big Mom terpancing dan keluar dari pulau tersebut, tapi mereka gagal melakukan hal tersebut. Di sini Lin Lin terlihat bersikap lebih rasional karena dia berpindah haluan dan lebih mengikuti panggilan Prometheus daripada mengejar dua kroco tersebut untuk bertanya keberadaan Luffy kepada mereka, karena secara tidak langsung Luffy sendiri tidak akan jauh dari pulau ini atau kabur lagi, karena dia memang saat ini memiliki misi untuk mengalahkan Kaido, untuk membuat negara Wano ini menjadi lebih baik. Jadi sebelum bertemu dengan Kaido, ada kemungkinan dia juga akan bertemu dengan Big Mom dalam waktu yang akan dekat. Yang menjadi masalah adalah Nami, Carrot, dan Shinobu yang saat ini sedang dikejar oleh Big Mom dan Prometheus. Bagaimana cara mereka keluar dari situasi yang sangat berbahaya ini? Jika hal itu dilakukan secara fisik, maka sepertinya itu hal yang sangat mustahil
bahkan dengan semua kru Mugiwara tetap sangat mustahil dilakukan. Di sisi ini memang ada Sanji yang berada di jangkauan mereka bertiga. Tapi Sanji saat ini sedang sibuk mencari sesuatu di markas Black Maria. Tapi masih ada kemungkinan bahwa Sanji akan menyelamatkan mereka bertiga. Berlanjut ke skin berikutnya yang memperlihatkan Momo akan segera dieksekusi oleh bawahan Orochi dan dipertontonkan, dan sebelum eksekusi tersebut dilakukan, Orochi memberitahu bahwa Momo adalah sisa dari keluarga Kozuki yang sejak awal berpikir sudah dimusnahkan sejak pemberontakan yang terjadi 20 tahun lalu. Orochi sendiri tidak main-main dan sudah mengikat Momo menggunakan kayu dan dipasung sama seperti kasus Tonoyasu. Tapi yang berbeda adalah yang dieksekusi adalah anak kecil yang kemungkinan di masa depan bisa menjadi ancaman besar jika Orochi tidak segera mengeksekusinya. Ada beberapa kemungkinan untuk membuat Momo selamat dari eksekusi ini. Kemungkinannya adalah dia akan menyelamatkan dirinya sendiri menggunakan kemampuan aura haki rajanya dan membuat dia menjadi naga, dan hal itu akan membuat Kaido berpikir sejenak sebelum mengeksekusi dia secara cepat. Karena hal itu membuat Kaido sedikit takjub. Apapun itu, saya yakin dia tidak akan mati setidaknya dalam eksekusi tersebut. Dan akhirnya memasuki skin terakhir di chapter ini yang memperlihatkan Zoro, Kid, Killer, dan bajak laut Eustace yang sedang melawan para gifter yang berdatangan secara terus-menerus. Kemungkinan hal itu tidak menjadi masalah, tapi yang jelas menguras stamina mereka karena mereka masih belum bertemu dengan bos terakhirnya. Sebelum bertemu dengan Kaido, kemungkinan yang akan terjadi adalah Zoro, Kid Killer akan bertarung terlebih dahulu melawan Tobiropo dan Numbers setelah mereka mengalahkan semua gifter yang ada di lokasi tersebut. Sedangkan Luffy bertemu dengan dua Tobiropo, yaitu Ulti dan Pac-One. Ada hal menarik dari obrolan singkat mereka sebelum pertarungan mereka dimulai. Ternyata Ulti tidak mengenal Luffy. Yang jelas Ulti ini adalah tipe seseorang yang mungkin bisa dibilang siskon atau gangguan mental yang hanya memperhatikan adiknya sendiri dan tidak menghiraukan hal apapun yang terjadi di dunia luar. Karena dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Luffy yang biasa dia katakan ketika bertemu dengan karakter-karakter baru di One Piece. Ulti sendiri tidak terlalu peduli dengan kalimat tersebut karena memang dia hanya peduli kepada adiknya sendiri. Setelah diskusi singkat itu terjadi, Ulti langsung menggunakan perubahan kemampuan Zoan hewan purba milik dirinya yang berbentuk Zoan Pachycephalosaurus. Ulti ternyata memiliki kemampuan yang cukup unik, dan kepalanya adalah kemampuan yang mungkin memiliki damage yang sangat besar di antara organ lain. Karena sejatinya hewan tersebut memiliki kepala yang sangat tebal. Meskipun Luffy juga sering menggunakan kepalanya untuk bertarung, tapi sepertinya dalam hal ini kemampuan tanduk kepala yang dimiliki Ulti sedikit lebih unggul dari Luffy. Luffy pun terpental setelah terkena serangan tanduk milik Ulti tersebut. Setelah itu, Ulti dan Pac-One menyadari bahwa Luffy sedang mengumpulkan hakinya untuk serangan balik. Jika dilihat dari pertarungan Sanji versus Pac-One dan pertarungan ini, bisa disimpulkan bahwa Ulti dan Pac-One memiliki sejenis kemampuan sensor untuk merasakan buso atau kenbun orang lain tanpa melihatnya secara jelas. Hal itu dibuktikan bahwa Ulti langsung membuat kuda-kuda persiapan bertahan karena mereka berpikir tidak bisa menganggap remeh Luffy. Luffy sendiri juga berpikir tidak bisa menganggap remeh mereka berdua.
karena dia juga sadar saat ini sedang berada di markas seorang Yonko. Lawan-lawan yang setara atau cukup merepotkan juga banyak di pulau ini. Salah satunya mereka berdua. Luffy pun bisa memberikan serangan balik kepada mereka berdua. Setelah menjatuhkan ulti, dia langsung memberikan pukulan kepada Pac-One. Tapi saat itu ulti langsung memberikan respon yang sangat cepat dan memberikan serangan kepada Luffy. Tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul secara tiba-tiba dan memberikan serangan kejutan kepada ulti. Orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Yamato, yang tidak lain adalah putra dari Kaido. Para kroco yang ada di lokasi tersebut sangat kaget mengapa ada Pangeran Yamato dan malah menyerang ulti. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yamato menolong Luffy? Berbeda dengan ulti yang tidak mengenal Luffy, Yamato sendiri ternyata sangat mengenal Luffy. Tapi mengapa dia membelot kepada ayahnya sendiri dan malah menolong Luffy? Banyak yang berspekulasi bahwa Yamato adalah Oden, karena jika diperlihatkan dari tampilan Yamato, ada unsur bagian yang sama saat Oden diperlihatkan beberapa waktu lalu. Tapi jika memang Yamato adalah Oden, mengapa Kaido mengangkat dia sebagai anaknya? Memang masih belum bisa diperlihatkan wajahnya, karena pada saat ini dia sedang memakai topeng. Tapi saya sendiri berspekulasi bahwa sangat kecil kemungkinan bahwa dia adalah Oden. Masih belum bisa dipastikan apa motif yang tersembunyi yang membuat Yamato ingin menolong Luffy. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi adalah karena Yamato memang tidak sepemikiran dengan ayahnya dan ingin segera kabur dari Pulau Wano. Karena itu dia meminta bantuan kepada Luffy, atau dia juga bisa membantu Luffy untuk mengalahkan ayahnya sendiri karena secara logika dia tidak bisa mengalahkan Kaido sendirian. Terima kasih telah menonton video ini.